begitu Pak Dahulu. Kenapa Bunda Maria penting di dalam hidupnya? Makanya tadi saya berusaha untuk nyanyi satu tetes air susu mama. Untuk ingat kenapa devosi Bunda Maria sangat penting dalam hidupnya Paus Fransiskus. Kan semua kan persoalan kita dengan bapak, dengan siapapun dalam keluarga pasti kita dekati mama untuk ngomong dengan bapak kan. Sangat manusiawi ya konsep Fransiskus ini. Oke, selamat datangnya teman-teman, dan sebentar bisa ditanyakan tentang Fransiskus, tentang keutamaan Petrus. Mau bongkar lagi ya, silakan kita bongkar lagi keutamaan Petrus secara biblisnya bagaimana. Mau bongkar lagi bahwa sejak perjanjian lama Yesus menggenapi 100 nubuat di dalam perjanjian baru, perjanjian lama dan semuanya itu. Satu tetes air susu mama. Romo, kalau bertanya tentang yang lain boleh tidak, Romo? Tentang apa kira-kira? Tentang pernikahan, Romo. Tema terakhir ya kalau mau. Tapi saya bisa jawab di atas, tidak terlalu. Pernikahan seperti apa? Begini, Romo, kan ada kan yang tertulis di Matius tentang kalau misalnya bercerai kecuali jinah kan, Romo. Misalnya ada satu kasus, Romo. Misalnya dia nikah tuh di agama enggak. Pertanyaan pertama, Romo, itu hukum yang di Yesus itu universal atau hanya khusus untuk pengikut Kristus, Romo? Kecuali zina itu, Romo. Yang pertama engkau harus mengerti konsep zina. Itu engkau harus kembali lagi ke hukum perjanjian lama. Bagaimana Musa mengizinkan itu karena apa? Dan engkau harus masuk ke dalam proses bagaimana orang Israel, mentalitas Israel melihat perempuan itu seperti apa. Bagi orang Israel, perempuan itu adalah bagian dari kepunyaanmu. Rendah banget sih, karena dia digolongkan dengan rumahmu, hewanmu, binatangmu. Apakah perempuan akan menerima itu? Sekarang, zaman Yesus. Yesus bilang, barang siapa melihat perempuan, hanya melihat perempuan, dan sudah menginginkan sesuatu dalam hati, sudah berdosa. Jadi ini persoalan kompleks, Dika. Persoalan kompleks. Enggak, pertanyaan saya kan, Romo. Karena itu, engkau jangan hanya mereduksi kata zina untuk mengizinkan perceraian. Saya tidak mau kau seperti konsep Protestan, hanya kata zina, selesai di situ. Jangan, ini persoalan kompleks. Persoalan yang punya kaitannya dengan seluruh isi kitab suci. Ini yang saya maksudkan seperti itu. Saya tahu mau kemana arahmu, tetapi engkau harus mengerti dalam konteks semua kitab suci. Ya, itu yang saya tidak paham. Misalnya kalau ada kasus, dia nikah di Islam. Setelah itu dia kan, si pihak laki-laki ini, mungkin dia karena dia makin mendalami Alkitab, dia ingin pindah. Karena sudah dia mau pindah ke Kristen, kan mereka kan sudah tidak cocok lagi, ya udahlah bercerai gitu. Nah, ketika si laki-laki ini sudah jadi Kristen, dia kan kepengen menikah lagi. Itu apakah boleh, Romo? Dia harus pergi ke paroki terdekat, dan di sana mereka sudah membuat perceraian sipil. Mereka sudah membuat perceraian agama di Islam punya. Itu akan ditanya semua, dan bukti surat perceraian di mana? Apakah Ya, yang masuk Kristen sudah jadi Katolik atau Kristen atau belum? Prosesnya panjang, Om Dika. hukum Yesus itu yang
makanya saya tanya apakah itu universal? Kan dia bercerai itu kecuali karena zina gitu. Padahal mereka cuman karena tidak sepaham dengan masalah agama, tidak melakukan zina gitu. Bercerai Ketika gitu. seorang Islam mempunyai kitab suci atau mempunyai Al-Quran, Al-Quran. berarti tidak bisa diterapkan di sana. Berarti tidak universal gitu ya Romo ya. Hanya untuk pengikut Kristus ya. Iya, tapi kalau dia mau masuk Katolik, Katolik akan bertanya proses penceraian di sana seperti apa, suratnya di mana, secara sivilnya di mana, dia masuk Katolik sudah Katolik atau belum. Jadi di dalam instansi perkawinan yang paling keras itu adalah perkawinan Katolik. Tidak mudah menikahkan orang. Bisa mengerti Om Dika? Ketika Ya engkau kalau cerai di Islam dan di mana akan ditanya di wawancara semua, pembuktiannya di mana, surat pencarian sivil di mana, surat perceraian Islam di mana, surat perceraian Protestan di mana, tidak mudah untuk Katolik untuk menikahkan orang lagi. Bisa mengerti Om Dika? ya kalau misalnya di sipil dia udah bercerai gitu, ada suratnya. Hmm. Apakah itu diperbolehkan Romo gitu? Dia sudah jadi Katolik, Om Dika? Sudah, sudah. Dia harus mendekati paroki terdekat. Saya tidak bisa menjawab karena saya di Kolombia. Prosedur penyelesaian persoalan ini harus juga prosesnya sampai di kuria keuskupan, di tribunal eklesiastika, dan semua itu diperiksa. Oh, Makanya berarti bisa ya Romo. Karena makanya saya kemarin, bilang dekati paroki terdekat dan mulai dialog dengan pastor paroki terdekat, ordinaris wilayah terdekat. iya Romo, kemarin kan saya ada juga berbicara gitu. Jadi saya bimbang, katanya enggak, kalau memang kamu telah melakukan, kalau tidak, kalau berbuat zina, maka selamanya pernikahanmu itu zina, karena itu yang tertulis katanya gitu. Oh, siapa yang jawab seperti itu? Ya ini misalnya gabung ke Komal juga, gitu Romo. Oh, Mungkin yang ngerti Alkitab lah. ya, makanya anjuran saya pergilah ke paroki terdekat, dekati pastor paroki, mulai proses wawancara, dialog dengan pastor paroki, mengutarakan keinginan. Nanti akan dilakukan sebuah proses penyelidikan, kanonik, dan nanti kalau mau sampai kepada tahap perkawinan, rekisito, maaf ya kalau ngomong Spanyol lagi, persyaratannya seperti apa. Banyak loh Pak, tidak mudah nikah Katolik ya. Ya kita, maksud aku kan Romo, ya di hadapan manusia kan, ya mungkin. Tapi takutnya di hadapan Tuhan itu gitu. Kita Makanya salah gitu. Makanya engkau harus dekati, kalau itu kasusmu, maka engkau harus mendekati pastor paroki dan mulai membangun dialog dengan pastor paroki. Saya tidak bisa menyelesaikan lewat Komal di sini, karena saya tidak tahu persoalannya seperti apa. Ya, Saya tambahin dikit tadi buat Om Dika ini, tadi yang diomongin, yang dibilang oleh pastor kita ini itu benar. Yang tahu masalah itu adalah nanti yang bisa menentukan bisa apa tidak itu adalah pastor paroki. Jadi pengalaman yang saya lihat kalau dia memang tidak pernah diberkati di dalam gereja Katolik, dia dari agama sebelah seperti itulah. Tetapi kalau memang semua urusan pernikahannya itu sudah selesai, istilahnya perceraiannya sudah benar, ada buktinya, bisa diberkati. Pengalaman saya, tapi kan itu otoritasnya ada di keuskupan masing-masing, Pak ya. Jadi saya nggak bisa mengatakan pengalaman yang saya lihat itu bisa terjadi di tempat Bapak gitu. Jadi seperti yang dikatakan oleh pastor kita tadi, lebih baik konsultasinya langsung ke paroki setempat Bapak gitu. Makasih pastor.
Ya ngerti Romo, makasih Romo. Berarti jangan ragu, langkahkan kakimu dulu baru tahu hasilnya nanti gitu ya Romo ya. Yalah Pak Dika, pergilah ke Pastor Proki. Nanti dia akan ordinaris wilayah, dia nanti hubungkan kepada organis wilayah. Dia kan ada sistem dari Pastor Proki, dia bisa konsultasi di dewan namanya Tribunal Eklesiastiko kepada yang menyelesaikan perkara kanonik dan semuanya. Pastilah, makanya jangan jauh-jauh lah dari Pastor Proki, dari paroki untuk menanyakan kasus seperti ini Romo, begitu. Bagaimana langkah berikutnya, begitu, oke? Iya Romo. Oke, mantap, begitu, Om Dika. Oke, terima kasih Pak Dika. Oke, teman-teman, kita kembali kepada keutamaan Petrus. Kalau ada yang mau tanya, tapi kita buka dengan doa ya. Oke. Pendeta Ayu, bisakah doakah? Pendeta Ayu, Lanjut aja. bisa doa singkat untuk kita kah, Pendeta Ayu? Oh, bisa. Oke, kita nanti menurut keyakinan Katolik. Nanti Pendeta Ayu dia menemani kita dalam doa menurut keyakinannya. Oke, Pendeta Ayu. Oke, silakan Pendeta. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami akan membicarakan sesuatu yang akan membangun kekristenan dengan tema keutamaan Petrus. Kiranya Tuhan berikan kami hikmat, kebijaksanaan agar pembicaraan ini dapat bermanfaat, memberikan kami lebih dekat lagi kepada Tuhan, ya, dengan memperingati wafatnya Bapak Paus Fransiskus. Ya. Terima kasih Tuhan, bersama-sama dengan kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, yang beragama Katolik, kita lanjutkan doa ini. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Allah, doakanlah kami yang berdosa ini. sekarang pada waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kudus. Amin. Amin. Oke teman-teman, Pendeta Ayu biasa bergabung ya, kita biasa bergabung. Jadi jangan berpikir bahwa room kami ini berantem dengan para pendeta. Oke Pendeta Ayu, kadang orang berpikir seperti itu ya. Paus Fransiskus mengharapkan dialog seperti ini, dan dia mengatakan bahwa para teolog jangan berteologi tanpa Alkitab, dan dia mengatakan bahwa di dalam eksposisimu berhadapan dengan teman-teman Protestan sebagai Katolik, engkau harus menunjukkan ini loh menurut Katolik yang benar, menurut kitab suci itu seperti ini, menurut tradisi seperti ini, menurut magisterium seperti ini. Ini yang diharapkan kepada para teolog dan para pewarta, untuk tidak segan-segan untuk menunjukkan begini loh, yang pemahaman Katolik itu seperti ini loh, pemahaman terhadap kitab suci seperti ini loh proses perjalanan selama 2000 tahun dalam pengertian itu. Itu Paus Fransiskus ketika dia menulis surat kepada pastor apologet terkenal di Amerika Latin, Padre Luis Toro, dan saya salah satu murid ya. Rendah hati aja lah di hadapan teman-teman, bahwa saya belajar banyak dari Luis Toro ini. Pater Luis Toro, dia seorang Venezuela, dan dia diangkat oleh Paus sendiri sebagai misionaris berbelas kasih, walaupun dia setiap hari tugas hanya untuk berdebat, berdialog dengan para pendeta, dengan mencerahkan ini loh menurut kitab suci ngomong ini seperti itu. Jadi tiap hari tugasnya untuk itu, untuk masuk ke room digital untuk mencerahkan Katolik, lebih kepada itu, untuk pemahaman iman Katolik itu seperti ini. Oke. Karena malam ini Pendeta Ayu juga sudah sentuh keutamaan Petrus, dan Fransiskus adalah Paus ke-266, maka marilah kita juga menyentuh keutamaan ini. Jadi teman-teman bisa mulai dari mana?
dari sebuah pertanyaan, dari sebuah pernyataan, terserahlah. Sofi sudah ada di sini untuk membantu baca, atau ada yang memulai dari segi ini. Kita lihat Pendeta Ayu, bagimu cerita sedikit ya, sosok Fransiskus seperti apa bagi pengalaman pribadimu, oke? Saya tidak menanyakan dari segi denominasi, dari segi apa, dari pemahaman, dari pengalaman pribadimu terhadap paus kami ini. Pendeta Ayu, silakan Pendeta Ayu, 1-2 menit. Ya, benar. Jadi yang menjadi saya mendapatkan istilahnya pencerahan soal doa ya. Jadi dalam ungkapannya dia selalu mengatakan bahwa doa itu jangan hanya di bibir saja gitu. Jadi doa itu adalah suatu nafas yang harus aktif secara terus-menerus ya. Dan juga dia selalu bilang soal itu perumpamaan anak yang hilang gitu ya. Jadi ini yang selalu dia ungkapkan dalam satu renungannya, dan juga dalam keputusannya dia menekan kasih itu ya, kasih. Dan seperti juga ungkapan dari Bunda Maria dalam penampakan ya, pentingnya doa ini juga seperti sama ya, pentingnya tobat dan doa itu di dalam ungkapannya ya. Kalau saya dengar pada intinya seperti itu yang ditekankan. Jadi dia lebih ke arah spirit membangun spiritual di dalam keluarga, khususnya keluarga itu yang menjadi poin besar di dalam khotbah-khotbahnya atau keputusan-keputusannya untuk membangun keluarga, membangun gereja. Jadi dia menegur supaya gereja itu jangan hanya lihat dari soal kemewahannya gitu. Nah, ini dia menyatakan bahwa membangun keluarga ya, bahkan dia bukan seperti yang dituduhkan orang bahwa dia pro LGBT, bukan begitu gitu. Jadi orang yang LGBT juga adalah manusia yang perlu untuk dikasihi, tetapi tidak boleh menikah gitu, atau membawa pasangannya di dalam gereja gitu ya, atau dia berpacaran ya. Jadi itu yang dia ungkapkan dalam wawancara dengan seorang wartawan gitu. Jadi saya mendapatkan pencerahan dari Bapak Paus Fransiskus ini. Oke, demikian ungkapan saya. Terima kasih. Oke, benar sekali. Jadi Paus Fransiskus bilang begini. Satu pernyataan ini sangat bijak. Dia bilang kalau mau jadi sangat spiritual dalam hidupmu, kamu harus menjadi sangat manusiawi. Ini ya yang dia tekankan ya, gereja bukanlah museum untuk orang kudus, melainkan rumah sakit untuk orang berdosa. Jadi, dan itu terungkap juga dia harus menghidupi apa yang menjadi motonya ya, yang berbelas kasih dan yang dipilih, karena belas kasih dan karena pilihan. Jadi lagu yang tadi saya putar itu yang pertama tentang Paus Fransiskus, dia bilang doanya adalah belas kasih. Wow, saya pikir bagaimana orang-orang muda sendiri mengubah lagu itu ketika melihat sosok Fransiskus yang seperti ini. Jadi kesedihan umat Katolik ya, dan juga dunia, dan juga saudara-saudariku ingat Palestina juga menyatakan kesedihan karena kehilangan seorang kerabat ya, yang bertahan di sana di dalam pemboman dan semuanya itu. Dia suruh para misionaris, para imam jangan keluar dari Palestina. Dan dalam satu video call ya kepada 2 pastor yang kerja di Palestina, sangat sederhana ya, dia tanya, kalian makan apa? Kan kalau paling gampang sebagai pemimpinan, bagaimana situasi di sini? Perang, mati berapa orang begitu? Tidak. Dia tanya hal yang paling sederhana. Kalian sudah makan malam? Kalian makan apa?
Lalu ada satu pastor, dia bilang kami makan ayam yang dari kemarin ya, ayam dari kemarin. Hal yang paling sederhana yang manusiawi kadang tidak ditanya. Kan seorang pemimpin, Pendeta Ayu dan kawan-kawan lebih bertanya, situasi bagaimana? Oke, di pemboman bagaimana? Gitu. Tidak, dia tanya, kamu makan apa? Sebagai bapak yang baik hati, dia pertama dia pikir, kalau anak saya baik-baik, pasti dia baik-baiklah dalam pekerjaan. Mulai dari hal yang sederhana, makan. Kamu makan apa? Macam gitu, buset. Saya kalau dengar waktu lihat visi itu, saya bilang, kok bapak yang baik, dia bukan dalam pengertian dia sebagai otoritas penuh tanya tentang imamnya bagaimana, situasi perang dan sebagainya, ada mati berapa orang, merayakan Ekaristi seperti apa, dan tidak ditanya kamu makan apa malam ini. Seperti pertanyaan bapak dan mama di rumah karena anak-anaknya mungkin takut anaknya dirantau tidak makan dan semuanya kan tanya makan apa sih begitu kan, hal yang paling basic dan sederhana ya. Itu yang ditekankan oleh Paus Fransiskus. Makanya motonya, karena belas kasih dan karena pilihan. Jadi teman-teman, kita mulai dari keutamaan yang sangat sederhana. Memberikan wajah kemanusiaan di dalam pandangan kita tentang gereja. Walaupun mulai itu susah, mulai kaum progresif, kaum tradisionalis, sede vacante semua menentang dan semua, tapi inilah akhirnya jatuh cinta dengan yang kesederhanaan dari Fransiskus itu sendiri. Tidak dalam perjalanan hidup saya dari Yohanes Paulus kedua, setelah itu Benediktus, setelah itu Fransiskus, tidak 3 paus selama hidup saya ya teman-teman. Saya melihat ada titik sini terang. Yohanes Paulus kedua, dia mengunjungi banyak negara, dan setiap kali dia kunjung banyak negara, setiap kali dia turun dia cium tanah di mana dia singgah, dan dia menekankan cinta ya dalam pengertian ini, dan darah Polandianya muncul di situ. Orang Polandia terkenal dengan Ekaristi, dengan apa ya teman-teman, supaya kita tahu sedikit tentang Polandia. Lalu ke Benediktus ke-16, sejarah Jermannya di situ ya. Benediktus tuh dia punya 8 doktorado. Artinya dia punya dia studi 8 doktor di dalam hidupnya. Jadi makanya dia lebih kepada doktrin ya, doktrin dalam posisi itu. Doktrinal, dia lebih kepada doktrin, ajaran yang benar seperti apa, yang begini, yang keras seperti ini. Dan sosok Fransiskus mengembalikan sedikit wajah kemanusiaan yang harus ditonjol. Kristus loh benar-benar manusia dan benar-benar Allah. Dan ini loh Yohanes 1:14, sabda menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Maka dia pergi cuci kakinya para yang ada di penjara, pergi cuci kaki yang lepra, cium kakinya dan semuanya untuk menunjukkan kemanusiaan seperti ini. Nah, Yesus yang menangis, Yesus yang menderita, Yesus yang pergi ke rumah-rumah. Lucu ya Fransiskus tuh. Kadang dia keluar dari takhta kepausan, dia pergi beli jam tangannya, beli sepatunya di toko-toko kecil sekitar Roma gitu kan. Kita lihat, wah buset. Dia menghilangkan semua penjagaan yang ketat dan semuanya, membiarkan anak kecil naik dan duduk di atas kursinya di manapun dia pergi ya, macam dalam pengertian itu. Saya pikir ini juga wajah kemanusiaan dari seorang pemimpin ya. Makanya dia punya moto itu, karena belas kasih, karena pilihan. Jadi belas kasih menjadi pilihan di dalam kepausannya selama perjalanan. Ini kita belum masuk ke ensikliknya, belum masuk ke surat Katoliknya, belum masuk ke surat-suratnya yang lain. Jadi ya Yulit, baju cuci sendiri, makan dengan karyawan Vatikan, dia tidak makan di meja sendiri, makan sesuai dengan yang dimakan oleh karyawan. Dia pergi mengaku dosa di pastor-pastor. Maksudnya pastor yang kecil, yang apa semua ya. Dan
Dan hebat banget, maksudnya sisi kemanusiaan yang kadang kita lupa ya. Kita berjuang untuk jadi sangat spiritual, tapi kita kehilangan rasa kemanusiaan. Dan Fransiskus menunjukkan itu. Ini loh wajah yang kalian bawa. Ini loh kerendahan hati adalah wajah dari jiwamu. Sampai dengan ponaannya, anak dari ini, saudarinya katakan satu hal yang dari Fransiskus adalah kerendahan hati. Tidak ada yang lain. Maksudnya kerendahan hati. Lalu kita ingat, oh ya, kalau dalam bahasa Spanyol, rendah hati dengan manusia itu datang dari kata yang sama. Humano itu manusia, humildad itu rendah hati. Tetapi humildad dan humano datang dari kata yang sama, humus. Secara etimologi, humus artinya tanah. Artinya rendah hati, artinya tanah di mana ditanam berbagai kebajikan hidup yang lain. Kalau sudah tidak ada rendah hati, mau tanam apa lagi di dalam? Ini yang ditekankan oleh teman-teman, oleh Paus Fransiskus kepada kita. Oke teman-teman, mau tambahkan silakan. Kalau ada yang mau sentuh kebajikan Paus, keutamaan Paus Petrus, silakan. Tini, Yulita, selamat ya. Oke. Selamat malam, Romo. Oke, Salam semua. Selamat malam, Pak Dika. Pak Dika kalau selalu siap satu ruang kosong ya Loro. Nah, kalau seandainya Yuli, kalau Pak Dikar sudah tanya tadi tentang perkawinan turun, kita turunkan supaya kalian bisa naik. Yuli. Baik, Saudara Dika tadi sudah selesai menanyakan ya, mohon bisa mengisi di bawah. Untuk orang lain yang mau bertanya, Saudara Dika. Ada kayaknya telepon ya. Saya turunkan ya, Dika jangan marah ya. Oke. Oke, teman-teman silakan. Mau dari mana nih? Saya mau Oh ya, dari Yulita silakan. saya mau menyampaikan kata-kata mutiara buat Paus kita di saat sekarang dunia memperlihatkan bahwa siapa yang kaya raya dia berkuasa, siapa yang kaya raya dia punya power. Paus datang dengan keindahannya, dengan kerendahan hatinya, dengan manisnya kemanusiaannya, bahwa inilah yang dengan kerendahan hatinya lah dia datang dan bisa memenangkan hati-hati umat sedunia dengan kepergiannya yang ditangisi puluhan juta orang, yang didatangin oleh puluhan juta orang dari berbagai dunia datang ke Roma, mau antri 5 jam. Dengan dia pergi tanpa membawa 1 rupiah pun harta, dia tidak menumpuk harta apapun, tapi dia bisa memenangkan hati kita semua. Betapa kita sangat terinspirasi dengan kesederhanaannya, dengan kebaikannya, dengan welas asihnya, pokoknya everything deh, yang sekarang dunia itu kayak udah lupa, udah nggak berpikir, sudah mencari, pokoknya uang is everything, tanpa uang you are nobody gitu loh. Aku ngerasa ternyata Katolik masih punya kemanusiaan yang sangat tinggi, yang dimana tetap itulah yang bisa memenangkan hati banyak orang, bukan di atas uang gitu loh. Itu sih yang saya rasakan, ya mau sangat-sangat menginspirasi lah pokoknya Bapak Paus ini. Oke, teman-teman, supaya teman-teman tahu bahwa seorang presiden, posisi sebagai presiden Vatikan ya, Roma, dia punya gaji per bulan itu 330-an ribu dolar ya. Tetapi satu gaji pun, 1 sen pun dia tidak terima. Dan dia meninggal di kamarnya yang ditemukan 100 dolar. Bayangkan ya saudara dan saudariku. Jadi inilah bukti nyata dari kesederhanaan. Ngapain uang dalam pengertian ini? Ujung-ujungnya
Enggak satu pun, 1 sen pun enggak bawa ke kubur. Yuli, emangnya kamu akan dikuburkan dengan rekening bankmu? Ya enggak, Romo. Pendeta Ayu dan semua Sidauruk, apakah akan dikuburkan dengan mobilmu, dengan rumahmu? Enggak. Tidak, Romo. Enggak, Pater. Ini karena itu Paus Fransiskus bilang begini, hati-hati dengan uang. Iblis itu masuk melalui saku celana. Iblis masuk melalui saku celana. Karena itu apa yang dikatakan dalam 1 Timotius 1 Timotius 6 ayat 10. Yang akar dari semua kejahatan itu apa? Uang. 1 Timotius 4 ayat 10. Ya teman-teman yang setelah 1 ngomong bisa. Timotius 4 1 Timotius 6 ayat 10. 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Makanya Yulita menyentuh hal ini ya. Dia sebagai presiden Vatikan ya, dia punya gaji dalam konsep presiden secara administrasi ya. Tapi satu paus pun tidak menerima itu. Dan Fransiskus membuktikan itu dan mati dengan $100. Bukan saya tertawa ini bukan karena apa ya, tertawa bilang buset, orang besar seperti ini. Masa sih di Indonesia orang kaya, presiden mati dengan $100 di tangan? Masa sih seorang yang dikasih Lamborghini, dia paksa untuk jual itu semua Lamborghini itu dan berikan kepada pantai asuhan, rumah jompo dan semuanya? Masa sih ketika dia kunjung, contoh waktu dia kunjung Kolombia, pemerintah Kolombia menyediakan hotel besar untuk tim, dia bilang tidak, saya tidur di kedutaan Vatikan. Sama seperti yang dia buat setiap kunjungannya kemana-mana. Dia lebih memilih tempatnya. Yang sederhana. Timpangan yang dipakainya berapa harganya? 120 ya? Ribu ya? 130 ribuan. Sedangkan yang lain mau pakai jam tangan merek apa? Richard Mille 7 miliar. Rolex 300 juta. Memangnya mau mati bawa Sabuk pakai yang Hermes harga 25 juta. Bukan juga kritik ke luar, tapi kritik ke dalam tubuh gereja sendiri. Karena dia bilang kaul yang paling sulit bukan ketaatan, bukan kemurnian, itu kaul kemiskinan. Karena uang, orang bisa menghilangkan karakternya yang asli sebagai hamba Tuhan. Ini loh, saudara dan saudariku yang terkasih. Karena itu, Paulus sendiri menekankan hati-hati penyembahan berhala di dalam dunia ini. Kolose 3 ayat 5. Hati-hati itu. Salah satu dari penyembahan berhala itu yang namanya keserakahan. Kopi, Kolose 3 ayat 5. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Sudah dikatakan oleh Paulus ya, saudara dan saudariku yang terkasih, dalam proses perjalanan itu lebih kepada sebuah kritik kepada yang di luar. Marilah kita melihat Fransiskus sebagai cermin untuk melihat, kalau saya tahu Fransiskus sebagai cermin di depan saya ini harus perbaiki apa gitu dalam hidup saya, dalam pastoral saya, dalam pelayanan saya, sebagai suami saya seperti apa, sebagai istri saya seperti apa.
sebagai pribadi dan gembala saya seperti apa. Ini membantu kita untuk itu. Oke Yulita, kita ke orang muda. Tini, dalam konsep orang mudamu, sosok Fransiskus seperti apa bagi kamu? Silakan Tini, 1-2 menit. Pater, I'm speechless. Saya nyimak dulu, Pater. Oke. Sofi, ketika engkau di sana di Pentekostas, karismatik, dan engkau melihat sosok dari sana, sudut pandang di sana dulu. Dari sudut pandang di sana, dari sudut pandang yang biasa di sana, dan dari sudut pandangmu pribadi. Silakan Sofi, 1-2 menit. Orang yang peduli dengan seluruh dunia, karena di balik kesibukan untuk mengurus seluruh umat Katolik, beliau menyempatkan untuk datang ke Indonesia yang kita tahu tingkat toleransinya saat ini, akhir-akhir ini sedikit terganggu, banyak yang semacam radikal begitu, tapi beliau dengan berani bahkan naik mobil yang sangat sederhana, itu yang membuat pertama-pertama itu, wah ternyata pemimpin dengan sekelas paus, tapi dia punya gaya yang sangat rendah hati begitu loh, sangat menyentuh sekali. Laura ambil alih dulu untuk sharing 1-2 menit ya. Rosa, Sidawuruk, teman-teman di atas, oke? Sambil ada satu room kosong teman-teman yang di bawah, kalau mau naik silakan. Ambil alih dulu. Sharing tentang Fransiskus sebelum masuk ke utaman paus, oke? Baik, tadi masih di ini ya, Sofi ya. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, sejak kepemimpinan beliau almarhum Paus Fransiskus, beliau memang dalam tanda kutip melakukan pendobrakan dalam sinodalitas apostolik beliau. Maksudnya apa yang kurang ya? Pelayanan di paroki, di stasi, bahkan sampai di keuskupan. Apa yang seharusnya masuk akal untuk dilakukan dalam tempo yang cepat? Kenapa harus lambat? Kenapa harus tunggu nanti? Inilah yang dalam tanda kutip reformasi yang dilakukan oleh Bapak Suci Paus Fransiskus. Nah, terkait itu mungkin Bapak Ibu yang sudah di atas tadi sudah disampaikan Sofi, atau mungkin Sofi mau menambahkan kelanjutannya? Ada kelanjutannya mungkin saudari Sofi? Halo? Ya, itu tadi Om Loro, itu teladan kesederhanaannya itu sama kerendahan hatinya itu sangat-sangat menyentuh. Karena kalau mau dibilang, terkadang tidak sedikit, tidak menyinggung siapapun, tapi tidak sedikit, banyak juga, tidak sedikit banyak para hamba Tuhan kadang-kadang itu mulai mengejar sesuatu yang kalau bisa dibilang sama Romo tadi bilang, tidak dibawa mati. Sesuatu yang hanya mungkin sebatas dunia, mungkin di pikiran mereka mungkin untuk diwariskan ke anak cucu mungkin. Tapi yang bikin menyentuh hati ya itu, sifatnya Paus, bagaimana dia datang, bagaimana dia itu buka kaca, menyapa ibu yang sedang hamil, menyapa anak-anak. Sementara ada beberapa yang terkadang kalau petinggi-petinggi begitu tutup kaca, nggak mau menegur sapa. Tapi kerendahan hati itu dia sungguh-sungguh sangat menyentuh secara pribadi sih. Yang itu sih Om Loro kalau buat Sofi. Baik, terima kasih Saudari Sofi. Intinya dari sudut pandang Saudari Sofi, duniawi tidak akan dibawa mati. Baik, saya lanjut ke Ibu Rosa. Silakan Ibu Rosa. Ibu Rosa, silakan open mic. Untuk sementara saya mendengar aja dulu Pak Lorujen. Siap, baik. Terima kasih Ibu.
Paman Sidauruk, selamat malam, salve Paman. Salam Paman. Ya, Siap. kalau bagi saya ya Silakan. sosok Paus kita ini adalah sosok yang teguh ya dalam pendirian. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Wah, karena setelah dia mengeluarkan sebuah, katakanlah kebijakan atau sebuah pernyataan itu, banyak yang menentang dia, bahkan dari internal kita sendiri. Tetapi Bapak Paus ini teguh, seolah-olah apa yang sudah dikatakan dia itu adalah ya ini harus kita jalankan, kira-kira seperti itu. Dan banyak serangan sebenarnya dari internal kita buat di beliau ya, tapi dengan keteguhan beliau, Bapak Paus selalu berjalan, dan saya sangat yakin sekali bahwa Paus kita kali ini sangat dinaungi oleh Roh Kudus. Itu menurut saya pribadi, dari apa yang saya pelajari dari tindak laku beliau selama kepemimpinan beliau di dalam gereja kita. Kira-kira seperti itu Om Loro. Siap. Paman Sidauruk sudah. Pendeta Ayub sudah ya tadi? Pendeta Ayub sampaikan narasinya. Tidak, Pendeta Ayub sudah tadi yang pertama. Mungkin Yulita Oh, enggak. sudah. Oke. Oke teman-teman, nanti dalam 2 minggu ini, ya mungkin setelah penguburan, hitungan 1 minggu lebih ya, bisa jadi akan mulai konklav ya, dalam dari seluruh seleksi yang telah dibuat, dari yang ini, yang itu, yang ini, yang itu, dari umur dan semuanya itu akan hadir sekitar 120 kardinal yang mempunyai hak konklav ya teman-teman. Oke, doakan semoga seperti konklav yang dilakukan pertama kali dalam pemilihan Matias, dalam proses suksesi itu, dan juga semoga karunia rahmat Roh Kudus di dalam hati nurani pikiran para kardinal yang akan ikut di sana, untuk bisa memilih seperti yang terjadi di dalam konsili awal Yerusalem, ketika di dalam Kisah 15 ayat 28 dikatakan, ini adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Ini pernyataan penting sekali. Ini adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Kita doakan semoga konklav ini dikarunia oleh rahmat Roh Kudus, supaya yang diputuskan adalah keputusan Allah dan juga keputusan para kardinal yang telah dinaungi, yang selalu dinaungi oleh kasih karunia Allah. Oke teman-teman, kita doakan ya. Izin, Romo mohon izin, mohon maaf. Ini pengalaman teman saya, Romo, dia titip ini pengalaman. Beliau berterima kasih yang terobosan yang dilakukan Paus Fransiskus mengenai anulasi, yang gak usah jauh-jauh ke Vatikan, jadi bisa diselesaikan di wilayah ordinaris keuskupan. Dia sangat berterima kasih sekali. Dan waktu dia nyampaikan ini, cucuran air matanya Romo. Saya ikut ini ikut empati lah, dan sudah terselesaikan. Setelah itu dia bisa melanjutkan rumah tangganya kembali. Demikian Romo, terima kasih. Oke, Paus, di dalam ada 2 posisi ketika dia menerima kepausan pontifice. Yang pertama adalah pembaharuan misi, yang kedua adalah reformasi organisasi. Apa itu pembaharuan misi?
Dia bilang pembaruan misi dimulai dengan pembaruan proses misi. Jangan memperbelit proses untuk evangelisasi. Dan yang kedua dia bilang pembaruan misi keluar. Gereja jangan tidur di dalam kenyamanannya. Harus berani keluar dengan pernyataan seperti ini. Saya lebih memilih gereja yang mengalami kecelakaan karena evangelisasi. Saya memilih gereja yang berlumpur karena pewartaan, yang terluka karena belas kasih, daripada sebuah gereja yang orang di dalam mati sebagai fosil, gereja yang terkurung di dalam kenyamanan. Saya tidak memilih itu. Saya memilih gereja yang mengambil resiko. Dan karena itu ketika dia mengatakan kepada para pemimpin agama Katolik yang dalam pertemuan 28 Juli 2013 di Rio de Janeiro, Brasil, dia bilang begini, gembala yang baik harus ada di depan. Bukan untuk lebih dari menunjukkan jalan, lebih dari memberikan contoh, adalah mengambil resiko terhadap semua bahaya yang akan datang. Dan itu dia buktikan. Gembala yang baik harus ada di tengah, bukan bersembunyi di dalam kerumunan kawanan, tetapi supaya harumnya, baunya adalah bau domba. Kalau domba-dombamu nelayan, bau ikan, mau ikan asin ke, mau ikan segar ke, bersisik seperti para nelayan pulang karena jalannya, karena apa, ada sisik-sisik ikan di tubuhnya. Maksudnya harumnya harus mereka punya. Kalau kawananmu adalah tukang becak petani, harum tukang becak, harum petani. Artinya merasakan apa yang mereka rasakan, menangis bersama dengan mereka, tertawa bersama dengan mereka. Dan dia bilang gembala yang baik harus ada di belakang, karena banyak domba yang lebih pintar untuk pulang bawa kembali ke rumah secara instingnya. Domba-domba tahu jalan ke rumah. Dalam pengertian ini ya teman-teman, karena saya masih kecil juga jadi gembala kambing. Saya panggil namanya, itu mereka menyahut dari jauh dan pulang kembali. Teman-teman, hati-hati dengan video yang diedit ya. Ayam berkokok kukuruyo, itu tambahan ya, itu editan ya teman-teman, hati-hati ya, jangan sampai framing. Oh, Bapak. Romo, siap Romo. Tidak, macam seperti itu ya. Ini harus. Iya, Tini, itu teman-teman, Loro, itu yang dibuat ya, yang diedit. Ayam, lalu dan ayam berkokok kukuruyu, itu tambahan ya teman-teman, itu jahat ya orang-orang yang tambah seperti itu. Itu mereka tambahan sendiri, Romo. Iya. Jadi didablingkan, ditaruh di situ. Oke teman-teman, jadi dia bilang pemimpin yang baik, gembala yang baik harus ada di belakang, karena banyak domba yang lebih pintar. Kalau omong tentang penyelesaian konflik, banyak dong umat kita yang psikolog yang bisa bantu begitu. Kalau omong tentang keuangan, administrasi, banyak loh admin keuangan, akuntan keuangan di dalam gereja, dalam broke-broke. Kalau omong tentang teknologi, kalau tentang perawatan digital, banyak dong awam-awam kita. Kenapa tidak gunakan mereka? Begitu. Jadi dia bilang harus rendah hati, ada di belakang, seolah-olah engkau tidak disebutkan namamu. Karena banyak awam yang juga secara profesional dia tahu itu. Karena itu dalam satu kriteria dalam aksi gereja namanya kriteria profesionalisme. Kalau omong tentang bagaimana melahirkan seorang bayi, saya tidak bisa omong banyak. Yang bidan sini Tini tahu bagaimana proses melahirkan dan membantu partu sebagai bidan. Contoh kecil ya teman-teman. Kalau mendidik anak ya panggillah orang-orang pasutri dalam sebuah contoh kecil, kursus perkawinan, ya sudah panggil pasutri yang sudah bertahun-tahun yang hidup, yang tahu bagaimana menyelesaikan konflik. Bantulah biar mereka sharing pengalaman menyelesaikan konflik di dalam pasutri seperti itu. Jadi inilah yang dia tekankan di situ. Ini dalam yang namanya renovasi misi. Lalu dia bilang juga menekankan namanya reformasi struktur atau organisasi. Yang ini yang tadi Loro katakan bahwa lebih cepat sekarang ya nulinat dia serahkan kepada keuskupan
Di keuskupan dia menyuruh untuk membuka namanya Tribunal Ecclesiastico atau pengadilan gereja Katolik dalam tingkat keuskupan. Itu yang dinamakan desentralisasi kekuasaan. Dalam pengertian Roma semua, dalam pengertian dulu kan namanya Roma dalam Latin Roma decine causa finita, artinya Roma memutuskan perkara selesai. Dan dia buat skema namanya reformasi organisasi, desentralisasi, penyelesaian persoalan. Ini juga sebuah apa dalam pengertian teman itu yang selama ini kita harus bertahun-tahun tunggu di Roma, harus putuskan semuanya ini, dia berikan itu kekuasaan. Makanya dalam konsep kekuasaan dia bilang begini, sebagai gembala yang baik, model pastor, model atau profil gembala ya, dia bilang begini. Saya sebut pendeta, model gembala dia bilang begini. Kekuasaan harus menjadi sebuah pelayanan. Itu penting sekali. Tadi malam Zoom juga sentuh tentang eklesiologi gereja dalam konsep Paus Fransiskus. Ketika dia mengatakan kekuasaanmu adalah pelayananmu. Ini penting sekali teman-teman. Kadang kita lupa itu. Orang yang menganggap kekuasaan adalah sebuah pelayanan. Kekuasaanmu sebagai pelayananmu. Ini yang kadang kita lupa. Oke teman-teman. Oke, iya, Roma locuta causa infinita. Saya pakai kata lain, Roma decide, atau sama dengan locuta sinonimnya. Oke, teman-teman. Inilah hanya untuk mengatakan bahwa ini yang dia tekankan, desentralisasi proses struktur organisasi dalam penyelesaian persoalan, dan dia menekankan juga dimensi komunitas iman. Jangan lupa melihat iman dari orang-orang kecil, dari umatmu, dari jemaatmu, ini penting ya. Dan dia menekankan ruang yang lebih besar untuk partisipasi dari semua. Dan dikatakan gembala, pemimpin dalam gereja, kita bukan politikus. Politikus selalu mengatakan untuk rakyat, tapi tidak pernah bersama dengan rakyat. Makanya dia menekankan ruang yang lebih besar untuk partisipasi di dalam gereja. Dan dia menekan ketika menjalankan tahun sinodalitas, dia menekankan 3 hal di sana. Komuni, misi, dan partisipasi. Oke teman-teman, hanya untuk memperjelas apa yang dikatakan Om Loro. Silakan teman-teman mau tambahkan, atau yang di bawah mau type. Mungkin Bapak Ibu yang ada di kolom live chat ingin bertanya lebih gamblang, bisa request naik Bapak Ibu. Sesuai tema yang disampaikan Romo Herman Cafe ya, sinodalitas pastoral oleh Bapak Paus Fransiskus. Silakan. Atau tema umum tentang Paus, silakan lah. Tentang Petrus, tentang apa, silakan. Tapi ada hubungan dengan Paus ya. Hubungan dengan Romo, silakan yang belum. Kardinal Kolombia ikut nggak Romo Conclave Romo? Ikut. Oh ikut ya, berarti masih layak dipilih dan Teman-teman, ada memilih. 2 kardinal SPD nanti yang ikut ya. Oh ya? Uskup Agung Tokyo dan satunya dari Bulgaria, teman, sebentar ya. Jadi dua kardinal SPD nanti yang akan masuk ke konklav kali ini ya teman-teman. Doakan ya, kita nggak pernah tahu kan, bangga-bangga sedikit lah. Iya dong. 2 kardinal boleh SPD. dong. Emang Apalagi tahun ini tahun jubileum bagi SPD 150 tahun. Kardinal pertama Tarsisio Isao Kikuchi SPD, Uskup Agung Tokyo, Jepang. Jadi teman-teman, Keuskupan Agung Jepang di Tokyo itu uskup agungnya itu SPD ya, Tarsisio Isao Kikuchi. Dan yang kedua Ladislav Nemet SPD, Uskup Agung Beograd, Serbia. Nanti yang dua uskup agung ini SPD punya nanti yang akan mengikuti konklav. Wih, bangga-bangga ya. Sedikit-sedikit. Yang penting ikut gitu teman-teman. Oke.
Romo, Ada dua kardinal. yang translatornya Paus, Romo, yang translatornya Paus itu Tidaklah, dia bukan kardinal. Dia ini dia SPD juga kan? ya SPD. Dia sebagai ini ketua Komisi Dialog Beragama Keuskupan France. Markus ya, Romo. Markus Ya? ya, Markus Ya, SPD. Romo Markus. Markus ya, Markus. Dia Jadi ketua Komisi Dialog Beragama. SPD belum pernah pastor ya jadi paus. Yesuit aja baru Fransiskus yang pertama jadi paus kan Yesuit, salah satu Yesuit, dan Yesuit pertama jadi kalau kardinal sudah beberapa. Tapi untuk jadi paus Yesuit aja baru pertama kali itu yang Fransiskus ini itu Yesuit pertama jadi paus. Berarti yang banyak dari Fransiskan ya pastor ya. Nah, bisa dilihat di Google ya teman-teman. Lebih banyak projo ya, banyak yang projo. Romo Markus masa Solo, bukan Bajawa juga, rasanya Bajawa deh. Bukan, dia Lembata. Oh, Ini pastor ya, sekilas tadi saya ada lihat PT itu dari ya katakanlah pendeta ya. Pertanyaannya itu agak nyelen, apakah kita butuh paus kayak gitu? Bagaimana tanggapan pastor mengenai itu? Oke, kita mulai dari situ ya. Kita butuh paus. Yang pertama harus mengerti paus itu siapa ya? Pak Sidauruk. Pak Sidauruk, paus itu siapa? Pak Sidauruk tahu tidak? Ya Bapak, paus itu kalau dalam pengertian saya pastor ya, ya pemimpin gereja universal atau bisa Oke, kita nanti juga. kita bongkar pelan-pelan itu. Bisa dimute-kan, oke. Teman-teman yang tanya dari segi biarawan ya, selama 666 paus ini Agustinus 1. Oke. Maaf, Agustinus ada berapa sini sebentar ya teman-teman. Aduh. Kalian bisa cari sendirilah ya. Dari Ordo Agustinus. Gregorius ke-8, Honorius 2, Lucius 2. Oke, kita kembali lagi. Ada 3 dari Agustinus. Dari Benedictus ada Gregorius Magno, Gregorius ke-7, Gregorius ke-16, Pascual 2, Urbanus 2. Itu dari Benedictus ya teman-teman, banyak sekali ya teman-teman. Jadi Anekdota 2, Agaton 2, Bonifacio 4. Kalian cari sendirilah. Kalian tulis di situ paus dari kongregasi religius. Oke, nanti akan muncul semua. Nanti kalau kita baca semua ini banyak, jadi kita tahan dirilah untuk jangan baca semua. Oke.